Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Mulia Astuti dengan NIM 2011301148 asal dari Pandeglang, hobi membaca. Istihad adalah sendi Islam yang ketiga sesudah Al-Quran dan Sunnah. Menurut harfiah, istihad berasal dari kata istihadah, artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha bersungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Adapun definisi istihad secara umum adalah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syar'a dan dalil terperinci dalam syariat. Dengan kata lain, istihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih atau pakar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum dalil syar'a. Orang yang melakukan istihad disebut mujtahid. Dan istihad merupakan salah satu dasar daripada hukum Islam sesudah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua sumber ajaran Islam, maka istihad berfungsi sebagai alat penggeraknya. Tanpa daya istihad, kedua sumber itu menjadi lumpuh. Sebab itu, istihad menjadi sumber tambahan dalam Islam. Maka dari itu, istihad menjadi bukti bagi manusia bahwa Islam selalu memberikan pintu terbuka intelek manusia yang selalu mencari-cari, bukan saja diperkenakan, bahkan istihad itu diperintahkan. Hubungan antara istihad dengan maqasid syariah adalah menurut Al-Shatibi, antara istihad dengan maqasid al-syariah tidak dapat dipisahkan. Istihad pada intinya adalah upaya pengalihan hukum syar'a secara optimal. Upaya pengalihan hukum syar'a itu berhasil apabila seseorang mujtahid dapat memahami maqasid al-syariah. Oleh karenanya, pengetahuan tentang maqasid al-syariah adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seseorang mujtahid. Ada kelompok yang berpandangan bahwa istihad adalah sumber hukum Islam. Berdasarkan atas hadis dari Mu'adz bin Jabal. Hadis ini dipahami oleh kelompok lain yang berpandangan bahwa istihad adalah metode penetapan hukum Islam, sebab hadis tersebut mengisyaratkan bahwa sumber utama fikih adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut, baru digunakan istihad dengan tetap merujuk kepada kedua sumber yang dimaksud. Ijtihad adalah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena memerlukan analisis yang tajam terhadap nas serta jiwa yang tergantung di dalamnya dengan memperhatikan aspek kaedah, kebahasaan, dan tujuan umum diisyaratkannya hukum Islam atau maqasid al-syariah. Istihad dan perubahan sosial adalah merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindari. Dalam kehidupan manusia, masyarakat muslim menghadapi perubahan sosial yang melibatkan perkembangan ilmiah, teknologi, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam menghadapi perubahan tersebut, istihad berperan penting dalam memperbarui pemahaman dan penerapan hukum Islam agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istihad memungkinkan penafsiran hukum Islam yang mengakomodasi perubahan sosial dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam dan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini memungkinkan masyarakat muslim untuk menghadapi masalah-masalah baru dan kompleks yang tidak ada dalam konteks zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan istihad, penafsiran hukum Islam dapat menawarkan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat muslim dalam menghadapi perubahan sosial. Asas muamalah yang terkait dengan ekonomi dan bisnis Islam, yaitu yang pertama, asas keadilan. Asas keadilan atau pemertaan adalah penerapan
prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Dengan dasar tujuan ini, maka dibuatlah hukum zakat, sedekah, dan infak. Yang kedua, asas muawanah. Asas ini mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan memuat kemitraan dalam melakukan muamalah. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Selanjutnya ada asas al-musawah. Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan. Nah, yang artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. Yang selanjutnya yaitu asas musyarakah. Asas musyarakah yaitu menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan. Asas selanjutnya yaitu manfaah. Asas ini berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-tawa'un atau tolong-menolong atau gotong royong atau muawanah saling percaya, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak yang dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Dan pesan tentang mata kuliah filsafat hukum Islam. Menurut saya, mata kuliah ini memungkinkan saya untuk menggali pemikiran dan kontribusi ulama terkemuka dalam bidang hukum Islam. Nah, menurut saya juga filsafat hukum Islam ini dapat mempelajari karya-karya dan pemikiran para tokoh seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ulama lainnya, serta dapat memahami kontribusi mereka dalam mengembangkan hukum Islam. Nah, mata kuliah filsafat hukum Islam ini juga mengajarkan saya untuk menerapkan konsep-konsep filosofi dalam konteks kontemporer. Dan studi dalam filsafat hukum Islam ini memberikan wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, dan saya dapat menggali dasar-dasar teoritis hukum Islam dalam memahami metodologi penafsiran hukum Islam dan menggali berbagai perspektif dalam konteks keberagamaan pemikiran Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.